MicroStrategy membeli tambahan 5.000 Bitcoin atau senilai 3,4 triliun rupiah. Lalu apa dampaknya ke Bitcoin? Kalau menurut kalian itu penting, lanjutkan nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman, nama saya Niko. Selamat datang di channel Cuan Kripto. Sebelum kita konversikan ke rupiah, ada baiknya kita analisis dari USD dulu ya. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu, Cuan Kripto ini ada grup Telegram khusus VIP, berbayar dan sangat murah harganya. Saya lebih sering upload di sana karena videonya unlisted yang di grup ya, di public dikit. Jadi itu sangat-sangat worth it banget buat teman-teman yang baru mengenal dunia cryptocurrency, karena saya share juga entry saya, tempat yang baik beli koin kapan, di mana, dan potensial jualnya di mana. So, teman-teman tuh nggak akan ngerugi banget, banyak sekali pelajaran, dan saya sharing entry saya juga. Kalau saya cuan, teman-teman juga pasti cuan. Ditunggu di grup ya. Oke, langsung aja kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin closing weekly di atas 44.000 yang artinya itu tanda yang bagus. Selama di atas moving average ini itu merupakan tanda yang bagus. Ini adalah moving average 21 eksponensial. Saya sempat singgung di video lama saya saat lagi bull market. Udah agak lama, sekitar bulan Mei, dari situ saya singgung. Itu pasti akan nge-retest kembali ke area moving average ini. Karena secara historical, ini merupakan moving average yang cukup berpengaruh. Sekarang lagi berada di atasnya lagi, berhasil nge-reclaim. Ini merupakan tanda yang sangat bullish banget, karena kalau berada di bawah moving average ini, itu artinya bearish. Kalau berhasil nge-reclaim kembali dalam waktu dekat, itu cenderung sangat bullish. Masalahnya adalah ketika Bitcoin closing di bawah 43.300 atau 43.500, weekly candle ya, itu yang akan jadi bahaya karena merusak struktur market. Ibaratnya sudah berhasil naik tapi tenggelam lagi. Itu yang bahaya. Dan di video terakhir saya sempat mention juga, saya curiga dengan rally Bitcoin yang tinggi ini. Saya peringatin juga ke teman-teman member. Jadi teman-teman member itu terselamatkan uangnya, tidak entry asal-asalan ikut-ikutan FOMO ya. Saya ragu karena ini merupakan weekend pada saat itu. Minggu lalu weekend sampai Senin pun masih weekend karena di Amerika sana sedang long weekend, Labor Day. Lalu ternyata benar kejadian, harganya drop. Saya dan teman-teman member entry di 44.000. 44.000 itu merupakan area penting sekali karena saya punya data di area tersebut sangat banyak sekali order beli yang menunggu, dan area 44.000 merupakan pemisah antara area bull market dan area bear market. Jadi area 44.000 ini akan jadi support sementara yang cukup kuat. Mungkin teman-teman ada yang bosan dan skip. Kalau kita zoom in ke time frame lebih kecil, 4 jam, Bitcoin ini ada wick panjang yang cukup dramatis ya. Ini banyak sekali saya yakin yang terlikuidasi di future market karena over leverage. Ini sering sekali terjadi di kripto. Orang-orang menyebutnya manipulatif, padahal di setiap semua market itu selalu ada manipulasi, jadi itu hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah leverage yang terlalu tinggi. Contoh candle ini adalah reaksi dari retail yang mengetahui MicroStrategy membeli Bitcoin. Membelinya itu cukup banyak, sekitar 243 juta dolar. Institusi aja berani menambah investment holdingnya sebanyak itu, sekitar 3,5 triliun. Jadi teman-teman mikir aja sekarang, apakah ini akhir dari bull market? Jawabannya jelas enggak ya. Koreksi iya, tapi kalau bear market masih terlalu cepat untuk sekarang menentukan bear market. Kita nggak bisa ngitung bear market dari penurunan sekian persen ya. Bukan seperti itu cara mengukur bear market. Balik lagi ke Bitcoin, ini merupakan reaksi dari retail yang mengetahui MicroStrategy membeli Bitcoin lagi, tapi harganya kebanting lagi. Bitcoin terlihat sekarang bergerak di dalam channel. Ya, teman-teman subjektif lah. Bisa bilang ini channel, ada yang bilang ini falling wedge, ada yang bilang juga bear flag, bisa juga. Tapi kalau falling wedge kayaknya enggak ya, karena price actionnya udah mulai mature, udah mulai kelihatan, dan terkonfirm ini merupakan channel, bukan falling wedge. Bitcoin bergeraknya berada dalam channel ini untuk sementara waktu. Sejak impulsive move atau pergerakan besar itu sudah pasti terjadi, namanya itu fase istirahat.
sebelum ada impulsive move fase lanjutan pergerakannya. Di area 45.800 sampai 46.000 ini merupakan area resistance. Di sini banyak juga volume. Probability-nya adalah Bitcoin ada sedikit perlawanan ke kisaran 45.500 lagi. Secara probability memang besar akan melanjutkan ke atas minimum. Pertama akan nge-retest 48.000, lalu 50.000, dan pandangan saya nih ya, pandangan saya Bitcoin itu minimal ke 57.000 ke area sini. Kalau rupiahnya itu ke kisaran minimum ke 840 juta. Jadi sebelum kita entry tuh kita sebagai trader atau investor kita melihat risknya dulu. Apakah kita akan mengambil posisi long atau kita mengambil posisi short atau jual? Kalau kita mengambil posisi short, kita lihat resiko kita kira-kira seberapa besar. Apakah sekarang lagi support atau resistance? Menurut saya ini jelas tidak support ya. Nggak bijak banget buat ambil posisi short di sini. Apalagi marketnya lagi clearly uptrend dan potensial downside targetnya itu hanya sebesar ke 41.000, 40.000 ya. Lalu stop lossnya itu di 50.000. Risk reward rasionya itu nggak bagus, 1:1,2. Jadi teman-teman meresikokan 1 untuk mendapat 1,2. Kalau teman-teman ambil posisi long, teman-teman tuh meresikokan 1 untuk mendapat 1,78. Itu jauh lebih baik daripada ambil posisi short. Jadi itu pertimbangan teman-teman sebelum masuk market ya. Dan itu teman-teman akan dapatkan di grup Telegram Cuan Kripto. Saya akan sharing entry saya sekalian dan apa yang saya lakukan terhadap keadaan market. Jadi kalau rupiahnya kisaran 840 juta ya. Dan di area sekarang nih 661 juta itu ada volume. Besar juga kemungkinan akan ada perlawanan di area tersebut. Sedikit sih turunnya nggak terlalu banyak. Untuk detailnya kita tunggu di grup aja ya. Lalu next kita lihat XRP. XRP sekarang lagi mepet-mepet di harga entry saya dan teman-teman di grup. Potensial scalping XRP 2-3 hari itu cukup bagus, sekitaran 8% sampai ke 1,12 sampai 1,13 dari 1,05 ya. $1 merupakan entry sebelumnya yang dari drop panjang lalu sudah di take profit. Ya, jadi teman-teman kalau nunda-nunda join grup karena duit receh atau karena pelit, teman-teman tuh ngelewatin kesempatan banyak banget. Teman-teman ngelewatin warning, teman-teman ngelewatin entry. Ya itu nggak berarti lah. Kalau rupiahnya itu XRP ini koin yang bagus, potensialnya sangat tinggi. Saya jelasin di video sebelumnya. Selama XRP di atas 0,7 di garis bawah ya, potensial itu minimal ke 3,4 dolar. Wah, kenapa optimis banget, Bang? Iya, karena XRP ini salah satu koin bagus, market cap besar, tapi sayangnya tuh harganya tertahan. Yang lain sudah sampai all time high, XRP belum. Sayangnya XRP, jantung utamanya yaitu Ripple, digugat oleh SEC. Itu yang membuat kurangnya kepercayaan retail terhadap XRP, karena sekarang tuh sudah banyak saingan ya. Koin-koin DeFi itu sangat-sangat potensial bagus sekali. Probability-nya XRP menang di sidang, ini pendapat saya loh ya, bisa ya salah. Sekalipun XRP kalah di sidang selama di atas 0,7, saya tetap bullish terhadap XRP. Kalau di bawah 0,7, XRP itu cukup buruk karena masuk multi time frame bear market. Kalau rupiahnya itu, kira-kira kalau XRP di bawah 10.000 perak itu merupakan tanda yang buruk untuk XRP. Karena kalau di bawah sana udah masuk multi time frame bear market di XRP. Dan XRP sekarang potensial scalping 2-3 hari ke depan sekitaran 4%, masih ada 4% ya, karena teman-teman grup entry-nya tuh di bawah sini sekitar 7%-an potensialnya sampai ke 16.000 perak. Ada koin yang udah take profit, contohnya tuh kayak Matic ini. Matic tadi tuh sudah kena entry jam 12-an siang tadi, sudah ke take profit juga barusan. Sekarang harganya emang lebih tinggi lagi, no problem. Jangan pernah ngerasa ketinggalan saat ada di money market, mau itu crypto, forex, atau stock market. Gak ada yang namanya ketinggalan, kesempatan tuh selalu ada. Dan kita berhasil membukukan profit sekitaran 8% raw profit tanpa leverage. Itu udah sangat bagus sekali menurut saya. Bank aja kasih kita per tahun kuponnya tuh sekarang 5,5% kalau nggak salah.
ini cuma satu hari dapatnya 8%-an. Kalau leverage 10 bisa 80% ya, tapi itu sangat bahaya banget. Kalau rupiah matic-nya, tadi kita entry tuh sudah masuk ke area take profit sekarang. Jadi untuk matic nunggu dulu, kalau ada kesempatan lagi kita entry lagi. Lalu next Dogecoin. Dogecoin sekarang lagi di area support nih. Dari jauh-jauh hari Dogecoin parabolic naik, saya udah nunggu di bawah sini. Saya udah kasih tanda di bawah sini 0,17 itu Dogecoin tuh pasti akan kembali ke sana, dan kejadian di bawah area 0,17 ini Dogecoin tuh bahaya karena akan nge-retest ke 0,08 USDT maksud saya. Sekarang lagi di area support. Dogecoin ini saya nggak ngerekomendasiin ke member untuk diinvestasikan maksud saya, karena alasan fundamental di belakangnya. Dogecoin, Shiba Inu, dan lain-lain saya nggak rekomen untuk investasi. Dan untuk Dogecoin ini sekarang penyempitan udah mau breakout, probability-nya ke atas. Ada bullish divergence juga, dan untuk scalping minimal Dogecoin ini akan ke area 0,26. Itu masih cukup bagus kayaknya. Sekitaran 10-11%. Potensial entry yang bagus itu di area 0,232. Potensial take profit parsial itu di harga 0,24. Jadi pertama take profit 7%, lalu sisakan sampai 11% itu cukup bagus juga. Tapi ingat ya, ini bukan ajakan beli, saya cuman analisis Dogecoin. Potensial area orang-orang akan entry dan take profit itu di mana. Dan saya kasih tahu nih area-areanya ya. Biasanya tuh orang akan melakukan seperti itu. Tetap do it your own research. Kalau rupiahnya itu, Dogecoin tuh sekarang tuh kebanyakan trader dipakai untuk entry di 3.400 perak. Lalu biasanya mereka akan take profit itu di kisaran 3.900 perak di area sini, dan mereka tuh take profit parsial itu di kisaran area 3.590. Mereka take profit parsial di sana sekitaran dari sekarang tuh 5%-an kalau rupiahnya ya. Kalau USDT-nya tuh 6%, lalu take profit area atasnya tuh 14%. Nya agak ketinggian, kayaknya diturunin sedikit supaya sinkron. Mungkin di area sini 3.820. Biasanya mereka akan entry dan take profit di area-area tersebut. Untuk koin-koin lainnya saya share di grup ya. Jadi teman-teman, saya tunggu di grup. So buat yang mau gabung, ada di video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.